macam-macam sedekah yang harus diketahui. Perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah atau sedekah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Ya, pemirsa beriman, tanpa kita sadari, di setiap rezeki yang kita miliki sebenarnya terdapat hak orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Maka kita bisa mengeluarkannya dengan cara bersedekah. Bahkan sedekah juga merupakan salah satu cara kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan di dunia. Namun, sudah tahukah Anda macam-macam sedekah yang utama? Yang pertama adalah sedekah siriyah. Sedekah siriyah adalah sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sedekah ini sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa yang utama untuk disembunyikan adalah sedekah kepada fakir miskin. Di antara hikmah menyembunyikan sedekah kepada fakir miskin adalah untuk menutupi aib saudara kita yang miskin tersebut, sehingga tidak tampak di kalangan manusia serta tidak diketahui kekurangan dirinya. Hal ini juga merupakan nilai tambah tersendiri dalam berbuat ihsan kepada fakir miskin. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji sedekah siriyah, memuji pelakunya, dan memberitahukan bahwa dia termasuk 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat. Bersedekah dalam kondisi sehat lebih utama daripada berwasiat ketika sudah menjelang ajal atau ketika sudah sakit parah dan sulit diharapkan kesembuhannya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Beliau kemudian menjawab, "Engkau bersedekah dalam kondisi sehat dan berat mengeluarkannya. Dalam kondisi kamu khawatir miskin dan mengharap kaya, maka janganlah kamu tunda sehingga ruh sampai di tenggorokan. Ketika itu kamu mengatakan, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, dan untuk fulan sekian. Padahal telah menjadi milik si fulan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, sedekah setelah kebutuhan wajib terpenuhi. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang terbaik adalah yang dikeluarkan selebih keperluan dan mulailah dari orang yang kamu tanggung. Hadis riwayat Bukhari. Tidak hanya memperhatikan kebutuhan wajib harus terpenuhi, sedekah dengan kemampuan maksimal juga harus diperhatikan. Imam Al-Bakhawi dalam Syarhus Sunnah berkata, hendaknya seorang memilih untuk bersedekah dengan kelebihan hartanya dan menyisakan secukupnya untuk dirinya, karena khawatir terhadap fitnah fakir atau kemiskinan, sebab boleh jadi dia akan menyesal atas apa yang dia lakukan dengan berinfak seluruh atau melebihi separuh harta, sehingga merusak pahala. Karena bersedekah dalam kondisi keluarga sangat kekurangan atau dalam keadaan menanggung banyak hutang, bukanlah sesuatu yang dikehendaki dari sedekah itu. Sesungguhnya membayar hutang dan memberi nafkah keluarga atau diri sendiri adalah lebih utama, kecuali jika memang dirinya sanggup untuk bersabar dan membiarkan dirinya mengalah meskipun sebenarnya membutuhkan, sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar dan Itsar atau mendahulukan orang lain yang dilakukan kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin. Pemirsa, tahukah Anda bahwa menafkahi anak dan istri lebih besar pahalanya? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Namun dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, anak istri, lebih besar pahalanya. Hadis riwayat Muslim. Selain bersedekah pada kerabat, macam sedekah lainnya adalah sedekah kepada tetangga. Karena dalam Al-Quran disebutkan adanya perintah berbuat baik kepada tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, jika kamu memasak sop, maka perbanyaklah kuahnya, lalu bagilah sebagiannya kepada tetanggamu." Hadis riwayat Muslim. Macam-macam sedekah lainnya adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah merupakan sedekah yang pahalanya terus mengalir meskipun ia sudah meninggal. Seperti dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila cucu Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang termasuk sedekah jariyah adalah wakaf,
Pembangunan masjid, madrasah, pengadaan sarana air bersih, menggali sumur, menanam pohon agar buahnya dapat dimanfaatkan banyak orang, serta proyek-proyek kebaikan lain yang dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Pemirsa beriman, demikianlah penjelasan mengenai macam-macam sedekah yang utama. Namun yang perlu kita ingat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa sedekah bukan hanya berupa harta, sehingga orang-orang miskin pun bisa melakukannya. Rasulullah juga menyebutkan bahwa bentuk sedekah yang lainnya adalah dengan bacaan tasbih yaitu zikir subhanallah, bacaan takbir yaitu zikir Allahu Akbar, bacaan tahmid yaitu zikir alhamdulillah, dan bacaan tahlil yaitu zikir la ilaha illallah. Begitu juga dengan mengajak orang lain yang lalai untuk melakukan ketaatan dan melarang orang lain dari perbuatan yang mungkar. Perbuatan ini semua termasuk sedekah yang mampu dilakukan oleh orang miskin serta bisa dilakukan di setiap saat.